Katakan gotetnya, Jo. Yang enggak, zoom ini. Enggak ada gotetnya. Enggak ada ya. Shalom, selamat malam semua yang di Philadelphia. Yang punya rumah harus duduk supaya dengarnya enak. Ini kursi Adik. cepat. Ya, suaranya udah disetting belum, Mbak? oh ya, ntar lupa ini baru. Sudah kok tadi. Suaranya. Sudah. Suaranya besar kecil kayak gitu, Pak. Sudah bagus. Yang di Cirebon itu. Ya, oke ya. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat kesempatan yang luar biasa untuk belajar bersama-sama. Ada orang pegang gitar tapi nggak dimainkan dari tadi. Baik, Pak Gembala memberi kita tema, judulnya menarik, keluarga yang berdoa. Oke, apa bedanya doa sendiri-sendiri dan doa dalam keluarga? Jawabannya gampang. Yang belum menikah ya doa sendiri-sendiri. Bukan gitu betul jawabannya. Tapi kok sudah menikah, kenapa dia? Kalau sudah menikah harus satu keluarga. Oke. Ya. Kita buka 2 Tawari pasal 20 ayat yang ke-13. 2 Tawari 20 ayat yang ke-13. Kita melihat Kronikal. Jangan lupa bahasa Indonesia, awas ya. 2 Tawari 20 ayat 13. Siapa yang makan itu? Oh, ikan. Oke, udah. Suatu hari waktu kerajaan Raja Yosafat diserang oleh 3 pasukan sekaligus yang datang dari pegunungan Seir. Oh, mereka ketakutan. Karena apa? Tidak ada persiapan dalam peperangan itu. Nah, Raja Yosafat mencari Tuhan. Nanti kita lihat bagian depannya. Tapi ada perintah, ada fakta yang seperti ini. Kita baca, udah? 2 Tawari 20:13. Sudah semua? 1, 2, 3. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Wow. Saudara perhatikan. Aneh nggak? Di dalam hukum internasional sampai hari ini, kalau negara sedang perang, dengar, kalau saudara percaya atau setuju, berteriak, iya, wanita dan anak-anak nggak boleh ikut. Loh, betul atau tidak? Bahkan mereka harus diungsikan pertama. Tapi tulisan ini luar biasa. Aneh. Negara diserang oleh musuh. Tuhan minta suami, istri, papa, mama, anak-anak. Anak kecil juga loh. Ikut. Ini luar biasa. Dan dalam peperangan itu, wah ini betul-betul aneh. Tapi ini tertulis di Alkitab. Maka itu terima kasih Pak Gembala kalau memberi tema kita ini. Keluarga yang berdoa. Nah, kalau saudara baca sampai selesai, 2 Tawari 20 ini, kemenangannya luar biasa. Karena keluarga bersatu. Setan paling tidak suka kalau ada keluarga yang selalu bersatu untuk berdoa. Setan nggak suka. Dan cara setan mengobrak-abrik atau mengganggu kesatuan keluarga ini, ternyata setan itu nggak pernah pakai perkara besar, istilah saya, untuk mengacaukan kesatuan keluarga supaya bisa berdoa dengan benar kepada Tuhan. Setan itu nggak perlu tenaga yang besar. Setan nggak perlu keluar duit yang mahal. Tidak. Tolong dicatat. Bagaimana cara si kunyuk itu merusak keharmonisan dan kesatuan keluarga untuk bisa berdoa. Sederhana. Catat ya. Hanya dikirim merasa jengkel. Bukan jengkol. Jengkel. Ayo kita pikir. Jengkel itu perkara besar atau kecil sebetulnya? Kecil. Mungkin saudara nggak berkata,
Suami nggak berkata pada istri, istri nggak berkata kepada suami, atau suami istri ketika ditegur oleh gembala nggak berkata, kami nggak pernah jengkel, cuma terus kenapa? Ya. Pernah begitu suami istri? Oh, saya tanya kok, pernah begitu? Salah, sering, pernah. Beda loh, pernah dengan sering gitu, betul ya? Nah, ini senjata iblis yang paling gampang menghancurkan keluarga yang berdoa. Nggak usah teriak-teriak, pukul-pukulan, bentak-bentakan, nggak usah. Cukup dengan rasa jengkel. Saya beri contoh. Suami istri ya, yang belum menikah siap-siap belajar. Kalau suami sedang jengkel dengan istrinya, atau istri sedang jengkel dengan suaminya, bisa nggak dua orang ini doa bareng? Apa? Walot. Yang nggak tahu alot, apa? Kerasif. Apa ya? Susah. Betul, nggak mungkin. Nah, setan berhasil merusak kesatuan keluarga itu dengan rasa jengkel. Minta apa? Anaknya. Masuk suara burung. Oke, saya tanya lagi. Kejengkelan yang terjadi antara suami istri, istri suami, itu biasanya karena hal-hal besar atau hal kecil? Kecil-kecil. Maka itu percayalah, ketika setan merusak kesatuan keluarga untuk tidak bisa berdoa, ternyata setan gak perlu tenaga yang besar, gak perlu keluar biaya yang besar, cukup salah paham, salah dengar, salah kira, salah pikir. Ya atau tidak? Loh, aku gak ngomong begitu kok tadi. Saudara pernah nggak merasakan kita dituduh salah ngomong, padahal yang ngomong sendiri masih ingat itu nggak begitu, tapi yang dengar bisa salah mendengarnya. Ayo renungkan nih, ini perkara ini bisa ribut besar. Dua-dua sama ngotot. Jawab dua-dua sama ngotot. Ngotot. Yang dituduh ngomong salah, nggak merasa. Yang mendengar salah juga nggak merasa kalau itu salah. Saudara yang sudah menikah dimanapun, ingat, bisa jadi besar nggak? Hanya salah dengar, salah sangka, salah kira, dan salah-salah yang lain. Dan itu cara iblis menghancurkan kesatuan keluarga yang berdoa. Terus gimana caranya untuk menyelesaikan ini? Tuhan Yesus mengajarkan hal sederhana, mengampuni. Amin kan gitu? Amin. Mengampuni, betul ya? Ya sudah. Nah, yang merasa nggak salah ngomong, nggak usah ngotot. Yang merasa nggak salah dengar juga nggak usah ngotot. Kalau memang tetap ngotot, ya udah tiap hari 24 jam rekaman jalan. Betul nggak? Daripada saya nggak percaya, aku nggak ngomong begitu kok. Nggak bisa aku dengar kamu ngomong begitu kok. Putar rekaman. Putar rekaman, ya betul. Ingat ya, ini cara setan. Satu-satunya penyebab mengapa dua orang ini saling ngotot, satu aja penyebabnya. Sombong. Betul nggak? Sombong. Karena merasa nggak salah. Maka itu dalam surat 1 Yohanes Tuhan berkata, siapa orang berdosa itu menurut surat Yohanes adalah orang yang merasa tidak berdosa. Keren tulisan itu. Maka itu kalau ada orang yang ngotot, justru itu orang berdosa. Wih, firman Tuhan itu luar biasa. Ada nggak orang nggak pernah salah? Nggak ada. Nah, kalau kita masing-masing menyadari
sebagai manusia kita sering salah, bisa salah, akan salah, ya sudah. Ampuni. Selesai. Tapi, dengar, tidak semudah itu yang namanya suami istri mau saling mengalah dan saling mengampuni. Betul? Apalagi kalau orang itu sombong. Waduh, susah sekali. Salah satu ciri orang sombong dan orang yang merasa tidak berdosa, begitu dia tahu bahwa dia salah, pasti kalimat ini, maksudku nggak begitu, nggak semua ono. Ini kalau orang Jawa bilang, maksudku nggak begitu. Apa? Kok guyu? Loh, kamu tahu? Kamu tahu siapa? Karena ini orang jahat sekali. Begitu diingatkan dia salah dan dia tahu dia salah, tapi selalu mengalah. Maksudku nggak begitu. Hati-hati. Kalau suami istri tidak saling merendahkan hati, ya begitu. Setan yang menang dalam keluarga itu. Dan pasti kita nggak bisa berdoa bersama. Matius 18 ayat 19. Ayat yang sudah sering kita dengar. Untuk bapak dan ibunya. Kenapa itu? Jangan kita. Kok double suaranya? Ya. Oke, sudah? Matius 18 ayat 19. Orang tua itu. Udah? Matius 18 ayat 19. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab. Yang di dalamnya ada janji yang hebat. Saudara boleh bongkar Alkitab saudara. Sampai istilah saya sampai robek Alkitab baru dibongkar-bongkar begitu. Tidak akan pernah ketemu janji sehebat ini. Udah? 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Hebat nggak janji ini? Minta apapun juga. Jadi berapa hal? Apapun. Semua. Pertama saya belajar ayat ini, saya nggak percaya. Tanya, kalau saudara kenal ada satu keluarga kaya raya, sudahlah pokoknya kekayaannya sampai nggak bisa dihitung. Mungkinkah papa mama kaya ini menuruti permintaan anak-anaknya apa saja yang diminta? Bukan belum tentu, tidak mungkin. Apalagi kalau anak-anaknya rakus model kita begini, minta yang enggak. Apalagi permintaan anak-anak bakal mencelakakan anak itu sendiri. Walaupun orang tua kaya, diberi enggak? Tidak. Nah, maka itu saya enggak percaya. Masa? Saya beri contoh saja. Kalau ayat itu kita pakai dalam hidup kita, minta apapun saja. Berani minta gajah 2, gerbong kereta api 3, pesawat 1. Lu jawab? Enggak. Tuhan enggak akan ngabulkan. Tiba-tiba ketika saya lagi diskusi itu, Papa mengingatkan, Daniel, kamu baca dengan teliti. Syarat itu hanya terjadi untuk 2 orang saja. Dan tidak asal 2 orang. Tapi 2 orang yang membuat kesepakatan. Apa kata yang kesepakatan? Agreement. Ya. Saudara, kalau dua orang membuat kesepakatan dan 2 orang membuat perjanjian, agreement, itu harus ada orang yang lebih tinggi posisinya dari mereka berdua. Betul? Kalau dalam istilah hukum, itulah notaris. Ada yang lebih tinggi. Dan tidak ada semua surat perjanjian. Walaupun notarisnya hebat, harus ada saksi. Betul? Tanpa saksi nggak sah. Nah, saya cari di Alkitab. Siapa 2 orang ini yang membuat perjanjian? Dan ada saksinya. Wih, Alkitab ini luar biasa. Ingat kemarin kita belajar? Alkitab ini adalah satu-satunya buku yang akan menerangkan dia sendiri tanpa dibantu
oleh buku yang lain. Ingat kemarin kita belajar itu ya? Ya. Ini luar biasa. Kapan dan siapa dua orang yang membuat kesepakatan itu dan ada saksinya? Kita buka Maleakhi 2:14. Maka itu melihat firman Tuhan ini, jangan dengan pakai doktrin teori apapun juga. Cukup rendah hati pakai hukum yang tertulis. Jadi Matius 18 ayat 19 dijelaskan oleh Maleakhi 2:14. Udah? Maleakhi 2:14. Ayo baca. 1, 2, 3. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepada kepadanya engkau telah tidak setia. Ya. Dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Teman sekutu dan istri seperjanjian. Ini apa? Coba lihat bahasa Inggrisnya. NLT atau The Message. Siapa yang punya? Joko? Joyo punya apa? Terjemahan apa? Amplified. Amplified, silakan. Dengar ya. Yet you ask, why does he reject it? Because the Jadi Lord, gini, hari itu imam-imam memberi persembahan kepada Yahweh Tuhan, tapi ditolak. Lalu mereka tanya, kenapa persembahan kami tidak engkau terima? Nah, Yahweh Tuhan menjawab, terus? why does he reject it? Because the Lord was witness. Nah, Tuhan menjadi saksi. Saudara, ada banyak ayat di Alkitab yang memberitahu kita, Tuhan hadir memberkati. Tuhan hadir menolong. Ya. Ebenezer, Tuhan hadir menyembuhkan. Tuhan hadir membuka jalan. Itu banyak. Tapi hanya satu kali dan di satu ayat ini saja. Yang Maha Kudus, yang Maha Besar hadir di hidup manusia untuk menjadi saksi. Waktu kita menikah. Tidak ada peristiwa lain yang dia hadir menjadi saksi. Lanjutkan. To the covenant made Nah, at your marriage. covenant. Ini luar biasa. Covenant itu lebih tinggi daripada promise. Ulangi lagi di depan. Covenant apa? To the covenant made at your marriage. Nah, lebih jelas ya. At your marriage. Terus? Between you and the wife of your youth. Nah, between you and the wife of your youth. Dalam bahasa Indonesia, engkau sudah berjanji di hadapanku waktu kamu menikah bahwa kamu akan setia kepada istri masa mudamu. Nah, bahasa Indonesia bisa salah, bukan istri mudamu. Ya. Istri. Hei, salah. Jangan salah baca. 4 kata, 4 huruf itu masa jangan diganti, celaka. Istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal aku hadir waktu kamu berdua mengikat perjanjian, make covenant itu. Wih, firman Tuhan ini luar biasa. Awal 80-an, ketika pertama kali saya diberi pengertian oleh Roh Kudus tentang janji nikah, sejak itu saya merubah semua cara saya memberkati pernikahan. Karena sampai hari ini 99,99% gereja di dunia menikahkan jemaat. Janji nikah itu dibaca. Sudah baku peraturan gereja. Tinggal diulang saja. Nah itu nggak sah. Karena waktu itu saya bereskan sebuah pernikahan dari teman anak saya. Bukan saya memberkati pernikahan ini. Dan saya kenal baik papanya si pengantin laki ini. Koden tolong, anak saya itu mau cerai. Loh, anak yang mana? Karena saya tahu yang menikah baru anak 1. Yaitu, belum 3 bulan loh. Ya ampun. Belum 3 bulan menikah sudah minta cerai. Aduh, saya bisa rasakan kalau saya jadi papanya juga gimana. Saya datang, saudara. Ada satu kalimat yang papa ini keluarkan. Ih, untuk nikahkan kamu utang papa belum lunas. Wow. Kamu mau cerai. Sakit nggak itu mendengar itu? Ternyata 2 orang ini memang ngerti Alkitab. Nah ini masalahnya.
Saya pakai ayat ini, pakai ayat itu, mereka jawab ayat yang lain lagi. Akhirnya saya sampai pada satu keadaan yang sudah desperate betul. Tuhan mau ngomong apa lagi? Roh Kudus ingatkan janji nikah mereka. Oh ya betul. Saya bilang ini yang terakhir Tuhan, saya nggak bisa ngomong lebih jauh. Terus saya bilang, kalian masih nggak janji nikah kan? Masih. Karena belum 3 bulan. Ya kenapa kalian langgar? Dengar. Mereka dua berkata, yang mengucapkan bukan saya, disuruh baca. Sejak itu, saya menemukan Malaki 2:14 ini. Di antara semua ritual pernikahan kudus, ternyata yang paling sakral, yang paling kudus, bukan cincin dipasang, bukan tangan pendeta, bukan buka cadarnya, bukan. Satu-satunya yang paling sakral dan yang paling kudus ketika kita berdua mengucapkan janji. Karena Tuhan hadir menjadi saksi. Wow. Maka itu sejak itu enggak boleh dibaca. Bahkan dihafal pun tidak boleh. Masih ingat ya waktu menikah? Tanya Joyo. Kenapa harus jujur dari hati? Karena janji nikah kita berdua itu akan menentukan di hadapan Tuhan layak nggak kita disahkan sebagai suami istri. Yang hadir menjadi saksi itu pencipta alam semesta. Keren ayat ini. Nah saudara, dengan firman ini iblis pegang kunci untuk merusak pernikahan. Berarti iblis kejar kata sepakat untuk suami istri. Ini dikejar. Untuk suami istri dibuat tidak sepakat. Luar biasa. Joyo bacakan Amplified-nya Matius 18 tadi, 19. Maka itu suami istri, maka itu keluarga, jaga suami istri. Apalagi suami istri yang rajin bertengkar itu. Itu kok nggak enak betul. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Lu ada nggak? Coba jawab. Rajin bekerja banyak. Rajin lu bertengkar kok bekerja. Ada nggak? Coba jawab. Ada. Banyak. Ada banyak. Karena setan tahu. Begitu suami istri saling sombong, tidak mau mengaku salah. Gengsinya terlalu tinggi, sulit untuk meminta maaf, setan menang. Oke, Amplified-nya 18 ayat 19 Matius. Again, I tell you, if two of you on earth agree, harmonize together, Ya, agree, harmonize together. make a symphony together Wow, symphony ya. Banget, Jadi bagus sekali ya. Terus about whatever, anything and everything they may ask, it will come to pass and be done for them by my Father in heaven. wish. Wow, cakep banget. Itu amplified. Nah, saya mau uraikan kata symphony. Saudara, kata simfoni dan kata harmonis itu selalu dilengketkan dengan masalah keluarga. Betul? Lihat, hampir semua orang kalau ingin menggambarkan keluarga bahagia, keluarga yang penuh damai, itu pasti keluarga harmonis. Betul? Padahal dua kata ini, harmonis dan simfoni, itu hanya untuk musik. Harmoni dan simfoni tidak boleh dipakai untuk yang lain. Tidak cocok. Dari mana? Lihat orkestra, simfoni. Betul? Terdiri dari berapa? Terdiri dari berapa alat musik? Betul tidak? Ya. Dari yang brass, dari yang petik, ya, dari yang apa istilahnya? Selo ya, yang gesek, macam-macam. Bentuk mereka beda, suara mereka beda, cara memainkannya beda, tapi jadi simfoni yang indah di tangan seorang namanya dirigen. Ya. Betul ya? Nah itu dia. Jadi keluarga harmonis
itu harus keluarga yang beda. Maaf, di sini setan merusak pernikahan sejenis. Jadi Tuhan itu adalah pemusik agung. Setuju kalimat itu? Alam ini penuh dengan suara musik. Kalau saudara ngikuti, saya lupa. Salah satu pemain keyboard, apalagi orang Jepang yang New Age, ya dia itu kalau buat lagu, bukan buat lagu, musik ya, itu bisa suara hutan, bisa suara laut, Akira ya, suara angin, suara hujan, suara sungai, ya, walaupun dia New Age, tapi ini satu simfoni yang luar biasa. Jadi alam ini penuh dengan nada. Dan itu Bapa kita di surga. Tidak akan ada orang buat musik, buat lagu nadanya satu. Betul? Bisa buat lagu dengan nada do, fa, semua nggak bisa. Maka itu suami istri. Kalau bentuk keluarga supaya lengkap musik, anaknya harus 6. Maka 8 oktav itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu baru lengkap. Siap punya anak 6? Loh, betul. Ya, hebat saudara. Nah, dengan nada-nada yang berbeda itu, di tangan dirigen yang hebat, itulah Roh Kudus. Maka ada simfoni dalam keluarga kita. Amin. Amin. Saya itu nggak bisa musik, saudara. Tapi ketika tahun 70-an itu Roh Kudus mengajar saya tentang musik, sampai ini sejarah saja ya. Tahun 78 saya lupa bulan Juli atau Juni, itu saya mendirikan band Musik Daud namanya. Kenapa pakai nama Musik Daud? Ya karena Daud itu pemusik yang hebat. Yeah. Nah, dari situ saya itu belajar sejarah musik. Sejarah apa itu, bukan musiknya, ilmu tentang musik. Wah, saya bilang, hebat sekali musik ini. Lihat, nada. Ada titik atas, berarti dia tinggi. Kalau ada titik bawah, dia rendah. Terus ada yang dicoret, jadi minor. Betul? Nah, dalam pernikahan, suami, istri, dan anak-anak, itu adalah nada-nada yang gak pernah sama. Karena sesekali suami nada rendah, istri nada tinggi. Lo ngerti gak pertanyaan ini? Betul? Gak usah dibalas, biarin. Roh Kudus akan menjadikan itu simfoni. Sesekali ada suami miring coretannya, istri miring juga. Lo gak apa-apa, biarin. Betul? Ya. Karena Tuhan akan buat simfoni yang luar biasa. Amin, amin, amin. Sesekali ada nada dikasih fermata, istilahnya mata ayam. Artinya apa itu? Panjang. Kadang-kadang ada istri atau suami panjang ngomelnya, biarin dulu. Mau ngamen lagi. Ya nak, Tuhan sedang buat simfoni. Keren ya. Maka terima kasih yang Amplified berkata itu. Jadi nggak mungkin ada nada yang sama dalam keluarga, nggak mungkin. Jangan suami berkata begini pada istrinya, jangan istri berkata begini. Kembali sama, ya pokoknya begitu. Loh, kemarin-kemarin kamu nggak begitu loh. Kok hari ini bisa berubah? Pernah ngalami perubahan istri kita atau pasangan kita yang buat kita kaget. Kenapa begini? Jawab bisa nggak? Bisa. Ya itu manusia. Tapi tetap di tangan dirigen hebat ini. Ada keharmonisan dan simfoni yang indah di keluarga kita. Amin. Amin. Dan kau memang cari begitu. Maka itu suami ini tidak boleh nuntut istri selama pernikahan ada mau sama. Nggak bisa. Akan ada perubahan. Tergantung situasinya. Kenapa semua orang bangun tidur nadanya rendah?
Betul tidak? Oke, ya nggak ngerti nggak apa-apa, pokoknya percaya saja. Karena semalam ini kering, dipakai untuk bernafas. Keren. Tuhan pun tidak mempermasalahkan. Hebat sekali. Aduh sayang waktunya, nggak bisa ngomong panjang-panjang tentang ini. Nah, keharmonisan ini yang disebut sepakat. Dan ini yang dibenci oleh iblis. Saya ulangi, iblis sangat mudah membuat hancur kesepakatan kita suami istri yang pernah kita ucapkan janji di hadapan Tuhan waktu kita menikah dan dia hadir menjadi saksi. Ingat ini. Kembali ke ayat 19 Matius 18. Kira-kira kalau semua suami istri hidup dalam keharmonisan dan simfoni yang indah, artinya kesepakatan itu tetap ada. Menurut ayat itu, setan bakal kalah enggak? Jelas. Setan pasti kalah. Karena suami istri yang sepakat, pasti permintaannya itu ya seputaran keperluan keluarga. Betul tidak? Nggak mungkin permintaan yang lain-lain. Dan ini yang dijanjikan. Bapakku yang di surga akan mengabulkan. Berarti semua keluarga di dunia kalau hidup dalam kesepakatan penuh pengampunan suami istri, anak-anak dan sebagainya, lalu rendah hati, setan jadi pengangguran dan bosan tinggal di dunia. Mereka minta pulang kampung. Karena nggak ada yang bisa diganggu. Yes, yes. Kalau mereka bisa pulang kampung, dunia ini aman. Saya punya istilah ini. Maka semua kantor polisi jadi kafe, semua penjara jadi hotel, dan pengadilan jadi mall. Wow, keren. Betul, kalau harmonis semua keluarga. Papa mama yang harmonis, yakin anak-anak bahagia? Yakin anak-anak gak akan macam-macam? Karena cukup ada surga di rumah papa mamanya. Amin. Karena begitu papa mama tidak harmonis, detik itu juga ketika papa mama tidak mau saling mengampuni karena gengsi, sombong, detik itu juga rumah papa mama jadi neraka. Dan anak-anak akan cari surga di luar rumah. Sampaikan kebenaran ini kepada siapa saja. Ingat, setan paling benci keluarga harmonis. Ayat 20. Ya, ayat 20 Matius 18. Ayat 20. Benar? Baca. Bahasa Indonesia dulu untuk Amplify. 1, 2, 3. Ayo, ulang. 1, 2, 3, ayat 20. Lu mana? Sebab di mana Ulang, dua serentak dong. 1, 2, 3. Sebab di mana dua dan tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, yang betul begini terjemahnya. Sebab di mana ada dua orang berkumpul dalam namaku dan ada orang-orang ketiga, itu terjemahan betul. Bukan dua atau tiga, salah. Nah, dua orang yang pertama di ayat 20 adalah dua orang yang sama di ayat 19. Siapa itu dua orang ini? Suami istri. Kalau suami istri berkumpul lalu ada orang-orang ketiga. Siapa mereka? Begitu papa mama harmonis berkumpul dan anak-anak ikut. Dan berkumpul dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Wow! Yesus ada di tengah-tengahnya. Amin. Sekarang pertanyaan saya. Kalau setiap keluarga ada Yesus Kristus Tuhan, setan goblok dan setan nekat berani nerobos? Ayo. Ready? Loh, justru tanya itu. Yang goblok itu nggak berani nerobos, apalagi setan pintar. Setan pintar. Artinya apa? Lebih nggak berani karena setan pintar lebih bisa mikir daripada yang goblok. Ngerti ilustrasi ini?
Nah, karena setan tahu sebelum mereka dikalahkan oleh keluarga harmonis dengan simfoni yang indah tadi, maka setan mengalahkan duluan yang akan mengalahkan mereka. Saya tanya, bagaimana cara setan mengalahkan yang akan mengalahkan mereka? Jangan dibuat harmonis. Iya, jangan dibuat harmonis. Kesepakatannya dihancurkan dengan jengkel. Catat. Suami istri saya minta jawab. Pagi-pagi kita bangun menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Aduh, di tempat tidur kita berdua masih cerita-cerita. Wih, Tuhan tuh luar biasa. Senang. Pokoknya rohani lah. Buat hadirat Tuhan luar biasa. Iya, pokoknya begitu. Yang satu ke kamar mandi. Baru masuk belum semenit. Mana tisu? Bisa nggak? Bisa. Nah itu loh. Padahal barusan Rohani banget. rohani banget. Barusan merasakan hadirat Tuhan. Bisa teriak dari kamar mandi. Betul ya? Itu. Kenapa Jamin dan Eden ikut tertawa? Ayo, ada apa ini? Oke. Ini loh, setan itu suka mengganggu hal-hal kecil. Membuat keharmonisan itu retak. Maka itu suami istri saling mengampuni. Itu senjata yang mengalahkan setan. Amin. Sesalah-salahnya istri, sesalah-salahnya suami tetap mengampuni. Kalau itu terjadi, wah, luar biasa. Jaga itu ya. Nah, maaf, ini saya beri pertanyaan supaya saudara mikir. Setelah kita membaca Matius 18 ayat 19 dan 20, pertanyaannya ada dua dan jawabannya sama. Berarti kita, keluarga-keluarga ini, lebih mudah ngusir setan atau ngusir Tuhan Yesus dalam keluarga kita? Bukan Yesus. Lu siapa usaha berapa? Ternyata kita lebih mudah ngusir Yesus daripada ngusir setan. Karena cukup tidak sepakat, selesai. Hal kedua, pertanyaannya beda tapi jawabannya sama. Kalau begitu, kita lebih mudah ngundang Yesus atau ngundang setan dalam keluarga kita? Setan. Nah, ngeri. Betul nggak? Ini fakta. Nah, kenapa? Kok ketawa Rati? Ini fakta. Sebelum kok ya. Saya harap semua kita mengerti fakta ini. Maka itu papa mama bukan jaga saldo di rekening yang penting, tapi menjaga keharmonisan ini. Supaya Tuhan Yesus tetap ada di tengah-tengah keluarga kita. Saya ulangi lagi, pasti setan jadi pengangguran kalau semua suami istri seperti ini. Indah ya firman Tuhan. Jadi keluarga yang berdoa itu luar biasa. Ingat kemarin kita belajar bukan bagaimana bisa doa yang benar, tapi bagaimana jadi orang benar. Bukan doa kita yang benar, harus orang yang benar. Ingatnya yang belum dengar, cari nanti di Facebook, ada rekamannya. Saya yang kemarin, ternyata yang Instagram langsung hilang. Aduh, sedih sekali. Oke? Jadi ini kebenaran yang kita harus miliki. Maka itu suami istri, bukan berapa panjang kita berdoa, berapa jam. Enggak. Tapi berapa harmonisnya hubungan kita. Maaf kalau saya katakan ini, ada banyak pengajaran yang membuat anak-anak jadi bosan. Berarti maksud saya, pagi. Oh, kamu tahu ya bosannya. Pagi harus sekian jam. Malam sebelum tidur, ayo kita doa keluarga dulu. Mesra keluarga, baca ayat panjang-panjang. Anak-anak ngantuk semuanya. Bukan itu.
Tapi papa mama mengajarkan Tuhan hadir. Kalau papa mama mengajarkan kehadiran Tuhan karena hati yang beres, anak-anak akan senang sekali. Di dalam ibadah keluarga, jangan pakai liturgi, nyanyi 4 lagu cepat, 1 lagu pelan. Enggak, capek anak-anak begitu. Cerita saja. Papa mama cerita, anak-anak suruh cerita. Terus cari ayatnya di mana. Wah, itu buat anak-anak lebih menyenangkan. Betul nggak? Sudah capek anak-anak minggu sekolah minggu. Nanti ini ada kebaktian lagi, di rumah kebaktian lagi. Segitu lama lagi. Aduh, anak-anak. Kita sudah bilang, ayo kita berdoa. Mati dah. Mati dah. Udah nggak menyenangkan. Nggak menyenangkan. Nggak menyenangkan. Kenapa itu? Kenapa Iden? Iden mau share something? Iden, you want to say something? Senang saya kalau anak-anak bisa kau dengar juga itu ya. Nah jadi kehadiran Tuhan jauh lebih indah, lebih bernilai daripada liturgi yang sekian lama kita pakai untuk doa keluarga. Enggak begitu. Kalau anak-anak melihat betapa papa mamanya yang bisa salah dan saling mengampuni, itu keren buat anak-anak. Betul tidak? Saling mengaku, minta maaf. Bahkan saya ajarkan orang tua, papa mama. Kalau sampai anak-anak tahu kita ribut, terus kita mengaku salah, minta mereka mendoakan kita. Jadi kalian lihat papa mama berantem, papa mama salah. Ayo doakan papa mama. Itu anak-anak akan lebih respect kepada kita. Karena kita meredakan hati di hadapan mereka. Dan inilah prinsip yang dipakai oleh keluarga kerajaan Raja Yosafat. Sampai istri-istri anak-anak diajak ikut perang juga. Akhirnya kemenangan itu ada. Haleluya. Jadi keharmonisan, kesatuan suami istri itu mutlak. Katakan amin. Amin. Jaga, mulai hari ini kita menjaga hubungan suami istri. Untuk tetap harmonis, tetap menciptakan simfoni yang indah. Harus, kita nggak bisa menawar sama sekali. Adakah alternatifnya? Tidak ada. Mutlak, yang absolut, kesatuan kita, kesepakatan kita suami istri. Dan itu bisa dilatih, saudara, bisa dilatih. Wah, kalau hasilnya seperti itu suami istri, betul-betul setan. Nggak ada kerjaan lagi. Karena nggak ada yang bisa diganggu. Ini bukan cuma untuk keluarga Kristen, tidak. Untuk semua pernikahan di dunia. Karena firman Tuhan tidak hanya untuk yang Kristen. Katakan amin. Inilah konsep yang Tuhan ingin. Bagaimana keluarga yang berdoa dalam kesehatian, saling mengampuni dan tidak ada kesombongan di antara kita. Ayat terakhir Efesus 4. Efesus 5 itu memang tentang pernikahan. Tapi sebetulnya sejak Efesus 4, Efesus 3 itu sudah bicara soal keluarga semuanya. Nah, Efesus 4 sekarang. Ayat yang ke-26. Oh, mulai 25 dulu. Efesus 4, 25. Ya, Eden 4, ayat 25. Oke, ayo kita baca. Indonesia dulu. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar pada orang yang lain. Karena adalah sesama anggota. nah, sesama anggota itu bicara suami istri. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Buang dusta. Suami istri harus saling jujur, saling terbuka. Enggak ada yang ditutup-tutup. Tidak boleh sama sekali. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-25 ditulis manusia dan istrinya itu keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Kejadian 2:25. Saya dulu pikir soal seks karena telanjang, ternyata tidak. Soal ketulusan, keterbukaan, kejujuran suami istri. Begitu suami nggak perlu ngomong apa-apa, tapi istrinya tahu karena suami itu telanjang di hadapan istrinya. Begitu pula sebaliknya, suami nggak perlu
menyelidiki istrinya karena istrinya telanjang di mata suaminya. Kalau ada suami istri mencurigai atau dicurigai antara mereka dua atau kita dua, berarti ada yang sedang menutupi sesuatu. Dan itu dusta. Maka itu jujur. Termasuk keuangan. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang berkata, sebab di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Maka itu kalau suami istri uangnya terpisah dan gak saling tahu jumlahnya, setan ada di keluarga itu. Karena gak terbuka. Jadi kalau suami istri pisah harta, berarti yang pisah apanya? Hatinya. Apa artinya suami istri pisah hati? Cerai, goblok. Loh, betul tidak? Itu cerai. Maka itu kalau saya konseling pranikah, lalu orang tua saya libatkan dan pesan tolong ya Pak, beritahu anak-anak kalau menikah harus pisah harta. Langsung saya batalkan. Kan ini orang tua bajingan betul. Satu-satunya tujuan kenapa ada orang tua mau nikah anaknya harus pisah harta, supaya kalau cerai nggak repot. Ya kan bajingan. Anak belum nikah kok dipersiapkan perceraiannya. Ya ngapain nikah kan anak goblok. Saya hati-hati dengan uang. Harus terbuka. Apa-apa suami istri jujur. Ini kesepakatan. Ayat 26 Efesus 4. Oh, Amplified ya 25. Baca dulu ya, cepat. Therefore, rejecting all falsity and being done now with it, let everyone express the truth with his neighbor, for we are all parts of one body and members one of another. Amin. Jujur, terbuka. Ayat 26. Ya. Inggris dulu atau Indonesia dulu? Ayat 26. Ayo cepat. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Bahasa Inggrisnya enak, kalimat pertama. When angry, do not sin. Ya. Do not ever let your wrath, your exasperations, Ya. Your wrath apa? Do not let your wrath. your exasperations, your fury or indignations last until the sun goes down. Ya. Dalam terjemahan lain, be angry. Marah kok disuruh. Be angry. Ternyata Tuhan izinkan suami istri itu boleh marah. Tapi jangan berbuat dosa. Aneh sekali. Marah model apa? Enggak berbuat dosa. Ternyata ada jamnya. Sebelum matahari terbenam harus berdamai. Yang di Amerika kalau summer marahnya bisa agak panjang. Karena matahari itu masuk jam 9 lewat. Kalau betul-betul Agustus bisa jam 10 ya, belum gelap ya. Setengah 10. Nah, kenapa harus nunggu matahari terbenam? Jadi sepanjang hari silakan marah. Begitu sore, sorry aduh aku sorry tadi aku ini salah. Tinggallah tidur, besok lanjut. Mau apa sih? Loh, betul ini ayatnya itu present continuous tense. Hebat sekali Papa kita disuruh marah. Maka itu menurut firman ini, yang masih single tidak boleh marah. Nikah dulu baru boleh kamu marah. Dan secara psikologis bisa dibuktikan. Marah yang terpendam itu jadi penyakit. Baik kalau Papa kita memberi kesempatan marah, pokoknya dari pagi sampai sore berdamai. Lo kan nggak bosan? Ya biar sampai bosan. Ini kan berhenti sendiri kok sudah bosan. Keren ya. Apa yang terjadi kalau sudah matahari terbenam, tapi suami istri nggak berdamai? Lihat ayat 27. Bahasa Indonesia dulu. Pendek ayat ini. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Apa kata lain beri kesempatan? Membuka. Yang lebih gampang lagi dimengerti. Betul, membuka. Ingat kok, ini konsepnya setelah matahari terbenam, berarti malam bukan? Nah, kalau suami istri sudah lewat matahari terbenam masih tidak berdamai, masih belum berdamai, artinya malam itu keluarga ini mengundang setan menginap di rumahnya.
Itu arti ayat 27. Bahasa Inggrisnya? Leave no such room or foothold for the devil. Nah. Give no opportunity to him. Keren ya. Jangan memberi sedikit pun kesempatan. Celah kepada iblis. Ruang untuk mereka merusak rumah tangga kita. Jangan pernah beri kesempatan. Kapan saudara dan saya memberi kesempatan iblis nginap di rumah kita? Ketika suami istri tidak saling mengampuni. Kembali doanya rusak. Tuhan tidak hadir di keluarga kita. Setan yang hadir. Maka itu keluarga yang berdoa ini betul-betul dahsyat hasilnya. Amin. Kesepakatan. Jaga. Nah ini cuma apa itu ilustrasi tapi ini fakta. Wajar tidak? Kalau saudara terima tamu, terus besok pagi mau sarapan, berkata, aduh maaf kami nggak nyiapkan sarapan, cari sendiri. Wajar nggak keluarga seperti itu? Sama sekali tidak, apalagi kita orang timur. Nah ini ilustrasi saja. Mengapa 90 sekian persen papa mama yang nggak harmonis, yang nggak punya simfoni indah, anak-anaknya pasti rusak nggak? Maaf ya. Jawab. Kemungkinan besar iya. Nah ini jawaban yang saya cari. Kenapa? Kalau papa mama sering bertengkar, nggak ada damai, maka rumah tangga seperti neraka. Kenapa kebanyakan anak-anaknya kok rusak? Aduh sedih sekali. Ternyata ini jawabannya. Kalau suami istri nggak berdamai setelah matahari terbenam, maka suami istri itu mengundang setan nginap. Dan semua tamu kalau nginap, mereka perlu sarapan. Dan ternyata sarapan setan itu anak-anak dari keluarga yang gak harmonis. Kaget saya waktu Roh Kudus memberi ilustrasi. Pantas. Papa mama yang gak harmonis. Anak-anaknya jadi korban. Atau jadi korban. Maka itu papa mama jangan egois. Jangan egois. Ayo kita berdamai. Saya diberi hitungan angka oleh Tuhan. Dengar ya. Kalau ada pria wanita menikah umur 25. Lalu mereka umur 26 lahir anak pertama. Kalau saya pakai angka yang ditulis oleh Musa. Umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Saya ambil 70. Dan ketika papa mama ini yang menikah umur 25 tadi. Ketika mereka berumur 35 tahun. Berarti anak mereka umur berapa? 9. Nah kalau papa mama umur 35. Berarti perjalanannya kurang berapa persen lagi? 3,5. Setengahnya lagi. Dan papa mama ini rajin bertengkar. Puas-puasan. Marah kepada suami istri dua orang. Menderita enggak anak? Bayangkan. Mereka enak papa mama sudah menjalani setengah dari jumlah itu. Ini anak baru 9 tahun. Mungkin yang satu lagi 7 tahun. Dibuat menderita. Bajingan enggak dua orang ini? Pastor betul-betul katakan kalimatnya. Maka itu saudara saya sering mewakili anak-anak. Dengan pertanyaan ini ya, ini fakta. Saya lupa tahun berapa saya buat angket kuesioner kepada banyak anak-anak. Dan saya nggak nyangka tiba-tiba muncul pertanyaan saya nggak pernah duga. Jadi begini, menurut kalian anak-anak, kalian lebih suka papa mama ada, tapi nggak berfungsi dan melukai hati kalian, atau kalian lebih suka lihat kuburan papa mama? Saudara, responden saya jawabannya lebih dari 70%. Kami lebih suka lihat kuburan papa mama. Wih, itu betul-betul melukai hati saya. Itu loh anak-anak. Sebab tidak ada anak-anak yang minta dilahirkan atau sebelum mereka lahir buat proposal ke orang tuanya.
Setuju saya ngomong ini? Setuju. Maka itu kalau mereka yang nggak pernah minta untuk dilahirkan, lalu mereka lahir dalam pernikahan kita, lalu kita sakiti mereka, itu sakitnya dalam sekali. Maka itu papa mama bertobat kalau kalian egois. Enak aja sudah jalani hidup seperti ini, lalu menyiksa yang baru lahir, yang baru hidup. Saya baru mengerti konsep ini. Jadi keluarga yang berdoa, bukan doanya berapa panjang, berapa jam, berapa kali sehari, tidak. Tapi keharmonisan itu. Ayo semua kita menjaga kerukunan, keharmonisan dan simfoni yang indah dalam keluarga kita. Dan memberkati kita semuanya. Dunia akan mengalami perubahan. Suruh tepuk tangannya kayak apa? Haleluya. Kayak apa? Sama-sama diri yuk.